Masjid Al-Jabar, masjid, namanya masjid, esensinya kan buat ibadah. Tapi kok ada wisatawan yang ngalamin pungli di situ. Udah sering dengar masalah seperti ini tuh, cuman tiap kali dengar beritanya kok tetap aja masih bikin kening tuh auto berlipat tujuh gitu. Coba kita breakdown dulu ya. Di tahun 2021, Ombudsman RI itu mencatat lebih dari 16.000 pengaduan soal layanan publik. Ya, lebih dari 16.000 itu kayak satu stadion sepak bola penuh dengan orang-orang yang komplain. Dan dari jumlah itu, 11% diantaranya pengaduan pungli. Yang lebih gilanya lagi itu Transparency International Indonesia bilang 30% responden pernah dipalak dalam bentuk suap di layanan publik. Layanan publik loh. Tapi tunggu dulu, data terbaru dari tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah pengaduan telah turun menjadi 10.846. Tapi jadi bikin kita bingung ya. Kenyataannya kan meskipun angka pengaduan turun secara data, seperti yang kalian tahu kan dari berita yang kalian dengar, sering ya masih aja ada sejumlah masalah yang terus berlanjut. Tapi bisa jadi ada kemungkinan apa korbannya itu malas lapor gitu, kayak udahlah nanti juga udah nggak akan didengar. Dan ini bukan di satu tempat aja bro. Pungli itu ternyata udah kayak tren ya di banyak tempat wisata di Jawa Barat. Dari mulai camping ground, gunung, kebun binatang, tempat ibadah pun ada punglinya, ada yang dimintain uang buat keamanan, ada tiket masuk abal-abal, parkir dadakan yang mendadak mahal, bahkan ada harga makanan itu dikalibrasi jadi harga sultan. Aduh, kalau gitu pemerintah ngapain? Oh, tenang-tenang, kita kasih kesempatan buat jawab dulu. Jadi katanya pemerintah bikin Satgas Saber Pungli itu udah dari 2016. Mereka itu tugasnya buat nangkep pelaku pungli di berbagai sektor. Di Jabar sendiri, mereka udah turun tangan di Pangandaran, Lembang, Puncak, pokoknya daerah wisata yang sering jadi target investigasi ilegal ini. Tapi ya namanya juga oknum ya, selalu aja ada celah. Contoh nih, ada wisatawan yang parkir di Puncak dipalak 50.000, padahal tarif resminya kan cuma 10.000 gitu. Itu kan maaf yang nggak sopan bos. Bayangin aja kalau kita belanja ke minimarket, tiba-tiba dikasih harga Indomie itu 20.000, gimana nggak kaget? Absurd banget kan? Terus masih ingat nggak waktu itu ada viral di Puncak juga, pas di Puncak Bogor dipalak 850.000 sama orang yang ngakunya itu sebagai pemandu wisata tanpa ada perjanjian sebelumnya. Tiba-tiba diperas aja di akhir. Insidennya itu waktu liburan Natal sama Tahun Baru, tanggalnya 22 Desember 2024. Jadi katanya dalam insiden tersebut pengemudi itu dimintain 850.000 dengan alasan dia ngasih arahan untuk ke jalur alternatif. Sama ini saya juga pernah baca orang-orang yang punya pengalaman pungli yang di Pantai Sukabumi udah bayar parkir di satu portal, terus ditagih lagi di portal yang berikutnya. Menurut laporan dari The Jakarta Post, pungli ini bukan hanya masalah bagi wisatawan, tapi juga berdampak besar pada investasi di Indonesia. Mereka melaporkan bahwa illicit payments bisa menghabiskan hingga 30% dari total biaya produksi perusahaan. Ini jelas bikin investor tuh berpikir dua kali ya untuk investasi di sini. Bayangin aja kalau ini pungli terus berlanjut, Indonesia bisa kehilangan ratusan triliun karena proyek dibatalkan dan perusahaan menarik diri kan. Coba komen di bawah, kalian pernah punya pengalaman pungli nggak? Terus berapa yang diminta sama modusnya tuh kayak apa? Biar kita semua sama-sama aware lah, saling berbagi pengalaman biar nggak gampang kena jebakan Batman pas liburan nanti. Like video ini kalau emang setuju pungli harus ditindak, share ke teman-teman biar makin banyak yang sadar. Terus komen di bawah ya biar makin banyak cerita, makin kuat suara kita untuk melawan pungli. Assalamualaikum.